dari The Fed yang memang akhirnya lebih cepat dari ekspektasi. Konsensus mengekspektasikan baru akan ada kenaikan suku bunga tadinya di awal 2023. Tapi kemudian ada beberapa anggota The Fed yang menyarankan kenaikan suku bunga harus mulai dilakukan dari sejak second half atau akhir 2022 gitu. Nah, ini membuat kemungkinan sebelum The Fed menaikkan suku bunga akan mulai ada pengetatan-pengetatan di tahun depan gitu ya. Jadi sebelum akhirnya sampai ke kenaikan suku bunga. Nah, selain itu juga ada sentimen juga dari domestik. Kita tahu over the weekend kemarin angka tambahan kasus COVID baru itu tinggi sekali ya, baik itu di Mhm. Jakarta maupun secara nasional. Nah, ini membuat hari Senin kemarin koreksi cukup signifikan. Tapi untungnya bursa kita cukup resilient ya kelihatannya ya, bisa Mhm. rebound dari level terendahnya di hari kemarin. Baik. Mas Adrian, ini kan banyak sobat cuan kita yang bilang katanya, wah justru ketika bursa-bursa dan sektor-sektor begitu ya di IHSG kita ini lagi koreksi, ini adalah kesempatan untuk serok bawah lagi gitu. Nah ini sepakat nggak nih Mas Adrian? Iya, saya pikir mungkin buy on weakness di level sekarang cukup Mhm. baik ya, khususnya di bawah 5.900-an kemarin ya. Karena memang ada beberapa sektor yang valuasinya sudah cukup murah di level tersebut gitu ya. Cuman harus ada yang diperhatikan oleh teman-teman semua terkait Mhm. dengan kondisi new cases kita ya, kondisi COVID kita sendiri ini. Sampai tambahan kasusnya mulai melandai dan mungkin di bawah 10.000, saya pikir sentimennya baru akan terjaga positif sih, Mas. Secara keseluruhan kan indeks harga saham gabungan kita ini masih belum bisa kuat di atas level 6.100 begitu ya. Betul. Mas Adrian, ini benar nggak sih karena perbankannya atau sektor-sektor perbankannya yang bisa kita bilang masih cukup loyo begitu, investor juga belum banyak masuk ke emiten-emiten perbankan utamanya yang bank-bank besar karena kan kita lihat secara sektoral yang membentuk indeks harga saham gabungan kita ini yang paling besar adalah finansial begitu ya, 37%. Iya, ini tren sebenarnya sudah terjadi dari sejak awal tahun kurang lebih ya. Sektor perbankan kita relatif underperform gitu, karena memang tadinya ekspektasi akan ada pemulihan yang cukup cepat di 2021, baik itu dari sisi credit risk atau loan restructuring maupun dari sisi eee, pertumbuhan kredit gitu ya. Tapi ternyata seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih belum optimal di kuartal satu, ada delay di situ. Walaupun secara loan restructuring credit risk sudah mulai turun dan sudah Mhm. jauh di posisi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, tapi kita masih menunggu nih kapan trajektori dari pertumbuhan kredit akan kembali naik gitu ya. So far sih sekarang baru pulih sedikit sekali, belum Mhm. sesuai ekspektasi. Mungkin ini yang membuat saham-saham sektor perbankan jadi agak underperform ya dibandingkan sektor-sektor lain gitu. Mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya, BRI ini yang akan jadi holding dari Ultramikro sendiri, ini bisa terbang ke berapa katanya Mas Adrian? Iya, ini cukup menarik ya, sebenarnya rencana restrukturisasi ini oleh Kementerian BUMN di mana menggabungkan BRI dengan Pegadaian dan PNM. Walaupun secara size Pegadaian dan PNM mungkin tidak terlalu besar, tapi cara menggabungkannya ini yang menarik karena dilakukan melalui right issue. Dan right Mhm. issue-nya bukan hanya untuk porsi pemerintah menginjeksi PNM dan Pegadaian, tapi juga untuk menjaring dana dari masyarakat juga gitu. Jadi Mhm. nanti yang bisa subscribe right issue bukan hanya pemerintah, tapi juga pemegang saham yang lain. Sedikit banyak ini akan juga berimplikasi pada tambahan modal baru ya untuk BRI, sehingga kekuatan permodalannya akan lebih kuat. Kalau dari sisi apakah Pegadaian dan PNM ini berdampak positif ke BRI, saya pikir iya. Sebelum sinergi, saya pikir valuasi yang dimasukkan melalui Pegadaian dan PNM ini masih cukup murah ya. Secara PBV mereka berada di level yang lebih rendah daripada PBV BRI sendiri. Mhm.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa itu value accretive atau menguntungkan pemegang saham. Ya, simply kita beli sesuatu dengan valuasi yang lebih murah gitu ya. Tapi kalau dari sisi earnings memang ROI-nya lebih rendah, tapi ini kan sebelum adanya sinergi ya antara Mhm, ketiga instansi tersebut ketika dijadikan satu. Kita lihat ada potensi sih di sana. Minimal mhm. eh, pembeliannya tidak terlalu mahal. Saya pikir ini bisa jadi salah satu justifikasi untuk penggabungan ini jadi sesuatu yang positif ya Kita untuk BRI. bandingkan begitu ya dengan saham Bank Mini secara year to date ini kayaknya semua bank mininya berada di zona hijau semua begitu ya, terapresiasi semenjak awal tahun. Nah, strategi yang bagus nih sebenarnya seperti apa sih untuk berinvestasi antara Bank Mini dan juga bank-bank besar? Oke, ini menurut saya harus disesuaikan dengan risk appetite dari teman-teman sekalian gitu ya. Mhm, Kita tahu bank-bank mini ini pergerakannya cukup volatile. Kedua juga mereka punya likuiditas tidak setinggi atau tidak sebesar likuiditasnya sebesar saham-saham bank besar dalam artian trading value atau trading volume gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan main di bank-bank mini, silakan sesuaikan dengan risk tolerance, tapi sesuaikan juga dengan size dari portfolionya. Artinya jangan sampai weighting-nya terlalu besar ke portfolionya teman-teman sekalian. Porsinya jangan sampai terlalu besar gitu ya. Karena gini, um, dengan volatilitas yang tinggi ini, kalau misalnya kita taruh dengan porsi terlalu besar, ini akan langsung berdampak ke portfolio kita dengan setiap pergerakannya gitu ya. Sementara kalau saham-saham yang bank besar itu relatif lebih defensif, kemudian dari sisi likuiditas juga abundant, artinya kalau kita mau keluar masuk jual beli bid overnya menurut saya agak lebih baik dibandingkan bank-bank mini ini ya Mas ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.